Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Azahra dengan NPM 2412011081. Di sini saya akan menjelaskan perancangan pembangunan daerah, yang dimana topik ini sangat penting karena pembangunan daerah bukan hanya sekedar kegiatan fisik, tetapi juga merupakan proses terencana yang melibatkan hukum, kebijakan, partisipasi masyarakat, dan juga visi jangka panjang. Mari kita bahas secara mendalam. Yang pertama, kita masuk kepada definisi perencanaan pembangunan daerah. Jadi, perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses sistematis yang dilakukan pemerintah daerah untuk menentukan arah, kebijakan, dan juga prioritas pembangunan. Nah, proses ini melibatkan analisis kondisi daerah, identifikasi masalah, serta penentuan solusi yang sesuai dengan potensi lokal. Jadi, perencanaan ini bukan hanya membangun jalan ataupun sekolah, tetapi juga memastikan pembangunan tersebut relevan dengan kebutuhan masyarakat dan berkelanjutan. Selanjutnya, nomor 2, tujuan pembangunan daerah. Jadi, tujuan pembangunan daerah ini mencangkup yang pertama ada meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih baik. Yang kedua, ada mewujudkan pemerataan pembangunan agar tidak ada kesenjangan antara daerah maju dan tertinggal. Yang ketiga, ada mendukung pembangunan nasional dengan memperkuat kontribusi daerah terhadap ekonomi dan sosial bangsa. Selain itu, tujuan pembangunan daerah juga mencangkup aspek keberlanjutan, yakni menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Selanjutnya, nomor 3, dasar hukum perencanaan pembangunan daerah. Nah, perencanaan pembangunan daerah ini diatur oleh hukum agar memiliki kepastian dan juga legitimasi. Dua undang-undang utamanya adalah pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menekankan keterpaduan antara perencanaan pusat dan daerah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyusun rencana sesuai karakteristik lokal. Nah, dengan dasar hukum ini, setiap rencana pembangunan daerah memiliki landasan yang sah dan tidak bertentangan dengan kebijakan nasional. Selanjutnya, nomor 4, pengertian sistem perencanaan pembangunan daerah. Jadi, sistem perencanaan adalah kerangka yang mengatur tahapan, pelaku, dan dokumen perencanaan. Nah, dokumen utamanya itu meliputi yang pertama ada RPJPD atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Nah, jadi di sini tuh visi pembangunan selama 20 tahun. Yang kedua, RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Jadi, rencananya 5 tahun yang disusun sesuai masa jabatan kepala daerah. Yang ketiga, ada RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Nah, rencana tahunan yang lebih operasional. Ketiga dokumen ini saling berkaitan. Nah, memastikan pembangunan berjalan dan konsisten dari jangka panjang hingga tahunan. Selanjutnya, nomor 5. Jadi, ada ruang lingkup pembangunan daerah. Nah, ruang lingkup pembangunan daerah ini sangat luas, meliputi yang pertama ada ekonomi. Yang ada di ekonomi seperti pembangunan industri, perdagangan, dan juga UMKM. Yang kedua, ada sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan juga kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, ada budaya, pelestarian nilai-nilai lokal, dan juga adat istiadat. Yang keempat, ada lingkungan, yaitu pengelolaan sumber daya alam dan juga pelestarian ekosistem. Yang kelima, ada tata ruang, jadi pengaturan penggunaan lahan agar pembangunan tidak menimbulkan konflik ataupun kerusakan lingkungan. Nah, dengan ruang lingkup ini, pembangunan daerah tidak hanya fisik, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan juga budaya masyarakat. Nah, selanjutnya nomor terakhir, nomor 6. Perusahaan Perencanaan Pembangunan Daerah. Nah, tahapan perumusannya meliputi yang pertama ada identifikasi masalah dan juga kebutuhan masyarakat melalui survei, data statistik, dan juga aspirasi warga. Yang kedua, ada penyusunan rencana. Nah, berdasarkan analisis potensi daerah, misalnya sektor unggul seperti pertanian, pariwisata, ataupun industri kreatif. Yang ketiga, ada konsultasi publik melalui Musrenbank atau musyawarah perencanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat, akademisi, dan juga pelaku usaha. Yang keempat, ada penetapan rencana
oleh pemerintah daerah melalui peraturan resmi. Nah, tahapan ini memastikan pembangunan bukan hanya top down dari pemerintah tetapi juga bottom up dari masyarakat. Demikianlah pembahasan mendalam tentang perencanaan pembangunan daerah. Kita telah melihat bahwa perencanaan ini bukan hanya sekedar dokumen, melainkan proses strategis yang melibatkan hukum, masyarakat, dan juga visi jangka panjang. Dengan perencanaan yang baik, pembangunan daerah dapat berjalan efektif, adil, dan berkelanjutan. Terima kasih sudah menyimak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.